Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Widiyata Misela dengan nomor induk mahasiswa 12070300002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengaplikasian remote TV pada robot kontrol, IR remote, dan lampu AC, di mana kita akan menggunakan infrared remote, dimana nanti kita akan menggunakan si remote ini untuk mengontrol robot dan untuk mengontrol lampu AC atau smart home. Nah, nanti di sini kita akan membuat dua rangkaian. Dua rangkaian itu terdiri dari rangkaian robot kontrol IR remote dan lampu AC-nya. Namun sebelum itu kita membuat terlebih dahulu untuk remote TV kalibrasinya, karena sebenarnya kita harus ketahui dulu untuk kalibrasi dari si remote ini, dimana kita ketahui bahwa remote ini itu terdiri dari dua jenis. Salah satunya ada universal dan salah satunya ada yang ini, nah, dimana nantinya setiap kalibrasinya ini berbeda-beda angkanya, dan kemudian kita akan inputkan kepada pemrograman untuk mengontrol robot dan mengontrol lampu AC-nya. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk project remote TV kalibrasi ini, di mana sini butuh Arduino, kemudian sini ada infrared sensor, dan di sini juga ada yang namanya remote-nya. Oke, di sini kita coba review untuk pemrogramannya sendiri. Di sini kita pemrogramannya sendiri membutuhkan library. Library ini adalah library dari si remote-nya, yaitu IR remote.h, di mana kita ketahui bahwa si sensor infrarednya ini terdiri dari tiga kaki. Tiga kaki di sini ada outputnya. Outputnya ini adalah kita hubungkan ke pin analog dari si Arduino, yaitu kita hubungkan ke pin A0. Kemudian di sini ada yang namanya ground kita hubungkan ke pin ground pada Arduino, dan di sini ada VCC. Kita hubungkan kepada tegangan 5 volt pada si Arduino. Nah, di sini ada integer sensor. Integer sensornya kita hubungkan ke pin A0. Ini pendefinisiannya seperti biasa untuk pemrogramannya. Kemudian di sini ada IR sensor, di mana ini merupakan infrared receiver yang merupakan sintak untuk membaca sinyal infrared. Kemudian di sini ada decode result. Di sini merupakan sintak, yaitu yang untuk mendekode, membuka data yang dikirimkan dari si remote ke si sensor gitu. Jadi sini adalah bagian untuk membuka datanya, yaitu dari si remote ke si sensor. Nah, sensor si infrarednya. Kemudian di sini ada fetch setup-nya. Seperti biasa untuk fetch setup ini sendiri, karena kita akan memunculkan nilai serial monitor, maka kita membutuhkan serial.begin, yaitu senilai 9600. Kemudian sini kita membutuhkan infrared receiver enable IRIN. Di sini adalah yang mana kita akan memulai menerima data yang diterima dari si sensor yang ditransfer dari si remote-nya. Kemudian di sini fade loop ini adalah kita ketahui bahwa program yang akan dieksekusi secara berulang kali, di mana di sini penglogikaannya, jika IREG decode dan data, maka serial printernya akan membaca data.value. Nah, data.value ini adalah nilai dari kalibrasi si remote-nya. Kemudian IREG resume, maka akan terima data selanjutnya. Maka kita akan menerima data selanjutnya. Jadi kita klik 0, 1, 2, 3 sampai 9, maka kita akan mengetahui data setiap nomornya, setiap tombol yang kita tekan. Oke, ini merupakan pemrogramannya untuk project remote TV kalibrasi. Ini cukup simple. Mungkin kita coba untuk start simulasinya terlebih dahulu untuk project remote TV kalibrasinya. Oke, kita start simulasi. Oke, di sini belum ada apa-apa ya, karena kita belum menekan tombol dari si remote-nya. Coba kita tekan tombol 1 pada si remote. Maka ketika kita tekan tombol 1, maka akan keluar nilai dari kalibrasi si remote-nya, yaitu senilai 165829903. Kemudian kalau yang 2, nah kalau yang tombol 2 ini 166155543. Ini berbeda-beda ya untuk angkanya, karena ini adalah kalibrasi dari si remote-nya. Nilai kalibrasi dari si remote TV-nya yang akan kita gunakan untuk pengaplikasiannya, kita akan gunakan pada robot kontrol dan lampu AC yang akan kita buat nanti. Nah, di sini untuk tombol ketiga ini ada 165992223. Kemudian sini kalau tombol 4 165911063, kalau tombol 5 166237003, tombol 6
16607383, tombol 7 16586983, dan yang tombol 8 16619623, dan tombol 9 adalah 6166033303. Nah, ini merupakan untuk project remote TV kalibrasinya. Di sini kita membutuhkan untuk nilai-nilai dari si kalibrasinya. Setelah kita kalibrasi, maka kita akan bisa membuat projectnya. Nah, sini kita akan kita aplikasikan si rangkaian remote-nya ini, kita aplikasikan kepada si robot control di mana kita akan mengontrol robot dengan si remote. Nah, fungsinya dari kalibrasi ini adalah di mana kita akan memasukkan nilai-nilai kalibrasinya ini kepada pemrograman yang ada pada pemrograman robotnya, di mana nantinya akan kita kontrol si robotnya menggunakan remote TV yang kita gunakan. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan rangkaian untuk mobile robot yang sudah pernah kita buat, kemudian kita hubungkan dengan rangkaian dari si project remote TV-nya. Di sini kita memasangkan juga AIR sensornya, infrared sensornya, karena kita kan menggunakan remote TV, maka kita membutuhkan infrared sensornya untuk menerima sinyal yang dikirimkan dari si remote TV-nya. Di sini seperti biasa ada 3 kaki, outputnya hubungkan ke pin analog pada si Arduino, kemudian untuk yang ground kita hubungkan ke ground pada Arduino, dan untuk yang power kita hubungkan ke tegangan pada 5 volt pada Arduino. Di sini untuk rangkaian robotnya sendiri kita membutuhkan 2 motor DC. 2 motor DC di sini kita membutuhkan modul drivernya. Di sini modul motor driver L293D ini adalah sebagai penghubung antara si kaki motor DC ini kepada si Arduino. Di sini gimana kita ketahui bahwa di sini adalah untuk enable 1 dan 2-nya kita hubungkan ke pin 11, kemudian untuk inputnya sendiri kita hubungkan ke pin 13, dan untuk yang ini kaki terminal 2 pada motor DC kita hubungkan ke output 1, dan kaki terminal 1 kita hubungkan ke output 2, dan di sini adalah ground kita hubungkan ke ground, dan VCC-nya kita hubungkan, powernya kita hubungkan ke VCC atau tegangan 5 volt pada Arduino, dan inputnya kita hubungkan juga ke pin salah satu pin dari si Arduino, yaitu di pin 12. Nah, kemudian juga sama ini kita hubungkan ke pin 98, ini untuk inputnya, ini groundnya. Ini juga adalah terminal 1-nya kita hubungkan ke output 4, dan terminal 2-nya kita hubungkan ke output 3, dan di sini adalah untuk input 3-nya kita hubungkan ke pin 9 pada Arduino. Nah, di sini untuk enable 3 dan 4-nya kita hubungkan ke pin 10 dari si Arduino. Nah, ini merupakan rangkaian untuk project robot control UR remote. Nah, kita coba untuk review pemrogramannya. Untuk pemrograman sendiri, sini kita seperti biasa membutuhkan library-nya untuk library dari si UR remote-nya, karena kita kan memakai remote TV, dan juga di sini untuk kalibrasinya sini kita membutuhkan library dari si infrared remote-nya. Di sini kita men-includekan untuk library-nya, kemudian kita untuk pendefinisiannya. Nah, tadi integer kiri atau motor DC kiri 1 kita hubungkan ke pin 13, kiri 2 kita hubungkan ke 12, kanan 1 kita hubungkan ke 9, kanan 2 kita hubungkan ke 8. Ini kanan 1, kanan 2 ini terminal 1 dan terminal 2 dari si pin pada si motor DC ini. Ini integer enable-nya, enable 1 ini kita hubungkan ke pin 11, dan enable 2-nya kita hubungkan ke pin 10 ya. Di sini enable ini adalah enable 1 dan 2, dan di sini enable 3 dan 4 ya. Di sini 1 dan 2. Tapi kita coba ini aja IN1 dan IN2. Nah, di sini untuk sensor infrared TSOP remote TV-nya, maka kita definisikan integer sensornya kita hubungkan dengan pin 0. Ini sama juga, kita tinggal masukkan saja untuk ini, kita tinggal copy paste dan kita masukkan ke pemrogramannya. Kemudian di sini untuk fetch setup-nya. Nah, setup-nya sendiri karena kita akan memunculkan serial monitor juga, maka kita membutuhkan serial begin seperti biasanya. Kemudian kita juga menggunakan erase enable irin. Nah, seperti pada rangkaian sebelumnya. Oke, di sini kita membutuhkan ini adalah untuk mulai menerima data yang dikirimkan dari si remote-nya. Nah, di sini untuk ketika mulai menerima data, kemudian sini pin modenya adalah kiri 1 sampai kiri 2, kanan 1, kanan 2, enable 1 dan 2 ini adalah sebagai output. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita void loop. Nah, void loop ini kan yang akan mengeksekusi program secara berulang kali. Nah, dimana kita melakukan penglogikaannya? Kita melakukan penglogikaannya logika if
Di sini erase decode dan data ya, sama seperti sebelumnya, kita tinggal copy paste saja. Dan di sini kita akan munculkan serial println-nya, kita akan munculkan data.value-nya dan erase resume-nya. Nah, sini terima data selanjutnya ya. Erase resume ini kan untuk menerima data selanjutnya. Nah, maka analognya akan membaca IN1 ini kecepatannya adalah 255, IN2 nya ini adalah 255 juga ya untuk si motor DC nya ini, keduanya kecepatannya ini adalah 255. Dan sini adalah maka kita logika untuk masukkan input kepada si robotnya. Nah, di sini jika data value-nya ini sama dengan 1651063 ini merupakan ini ya, kita merupakan tombol berapa? Kita coba start simulasi lagi. Oke, di sini adalah 165.91063. Oke. Kita ketahui tadi untuk yang berarti tombol 4 ini adalah 165.91063. Nah, jadi jika kita tekan tombol 4, maka akan berbelok kiri. Jadi ini seperti tanda panah ya, 2 ini sebagai atas, 4 sebagai kiri, 6 sebagai kanan, dan 8 sebagai kita ketahui 8 ini sebagai 1661923. Maka kita untuk sini kita sebagai mundur ya, kita akan mundur. Ini maju, ini kanan, ini kiri. Jadi sama saja seperti tanda panah ya. Kita coba programnya seperti itu. Nah, di mana di sini ketika kalibrasi tadi, program kalibrasi di sini kita coba masukkan untuk angkanya, di mana jika data value-nya 165.91063, maka akan berbelok ke kiri, di mana kiri 1 high, kiri 2 low, kanan 1 low, dan kanan 2 high. Kemudian serial println-nya adalah belok kiri. Nah, kemudian selain dari itu, di sini maka belok kanan, jika kita input 6, maka akan berbelok kanan. Nah, low high low, akan berbelok kanan. Dan begitupun untuk yang maju ini, ketika kita tekan 2, maka si robotnya akan maju, dan ketika kita tekan 8, maka si robotnya akan mundur. Dan selain dari itu, maka si robot akan diam. Nah, ini merupakan untuk pemrograman untuk robot control dari infrared remote-nya. Kita coba start simulasi. Oke, kita sambil nyalakan serial monitornya juga. Oke. Ini diam ya, ini karena kita belum klik apapun. Coba kita klik 1. Nah, maka ketika kita tekan 1, maka si robotnya masih diam karena kita tidak masukkan inputan atau kalibrasinya kepada si pemrogramannya. Karena selain dari 2468, kalibrasi 2468 dan 8, maka akan diam. Coba kita 2. Nah, ini ketika 2, maka si robotnya akan maju. Nah, coba kita tekan 4. Oke, maka ketika kita tekan 4, tombol 4 pada si remote, maka si robotnya akan berbelok ke kiri. Kemudian kita coba tekan 6, maka si robotnya akan berbelok ke kanan. Dan ketika kita tekan 8, maka si robotnya akan mundur. Oke, nah ini udah sesuai untuk prinsip kerja dari si robot control menggunakan remote TV atau infrared remote. Oke, kemudian kita coba lagi, kita coba tekan 9 pada si remote, maka akan diam. Karena selain dari itu, sekali lagi pada pemrogramannya si robot ini akan diam atau tidak bergerak jika selain dari inputan 2, 4, 6, dan 8. Nah, ini merupakan prinsip kerja dari Project Robot Control Infrared Remote. Selanjutnya adalah kita membuat lampu AC ya. Sini kita akan membuat lampu AC. Mohon maaf, ada sedikit loading. Sini kita membuat Project Control Smart Home ya, disebutnya kita untuk Project Control Smart Home-nya. Oke, ini merupakan rangkaian yang sudah saya buat. Nah, di sini gimana kita akan menghubungkan tegangan ini dengan tegangan arus AC ya. Arus AC di sini kita menggunakan function generator pada Arduino ini sendiri, pada Tinkercad ini sendiri. Di sini karena kita memakai arus AC, maka kita membutuhkan relay. Nah, relay di sini adalah untuk menghubungkan kepada arus DC yang pada
Arduino. Nah, di sini adalah ada beberapa pin seperti biasa untuk di relay sendiri. Ini adalah terminal 6. Terminal 6 kita hubungkan kepada terminal 1 pada si lampu. Kemudian terminal 5-nya ini kita hubungkan ke terminal 5 pada relay yang lainnya. Oke. Kemudian selanjutnya untuk pin 8 kita hubungkan ke salah satu pin dari Arduino. Misalkan yang relay pertama ini atau relay yang biru ini kita hubungkan ke pin 10 untuk terminal 8-nya. Kemudian untuk terminal satunya kita hubungkan ke arus pada si function generatornya. Kita hubungkan ke kutub positif dari function generatornya, dan untuk yang terminal 12 kita hubungkan kepada relay yang lainnya. Dan begitupun seterusnya. Oke, di sini terminal 1 kita hubungkan ke pin terminal 12-nya. Nah, di sini adalah ini merupakan rangkaian untuk kontrol smart home. Di sini kita kan memakai infrared sensor dan remote TV-nya juga. Oke, nah, di sini dapat kita lihat ini merupakan project control smart home yang saya buat melalui simulasi Tinkercad. Nah, di sini untuk pemrogramannya sendiri tidak jauh beda pada project sebelumnya, di mana kita tetap membutuhkan library dari include infrared remote-nya karena kita menggunakan remote TV-nya ya. Kemudian sini kita untuk lampu AC-nya sendiri kita menggunakan beberapa pin pada Arduino, yaitu di pin 8, 9, dan 10. Itu ada pada lampu 1, 2, dan 3. Kemudian untuk sensor infrarednya seperti biasa kita hubungkan kepada pin 0 atau analog dari si Arduino, dan infrared receiver-nya masukkan juga pada pendefinisiannya sama seperti yang pada awal saya jelaskan, dimana di sini kita membutuhkan pendefinisiannya yaitu untuk memulai dimana di sini adalah untuk membaca sinyal infrared ya, untuk si infrared receiver-nya ini. Kalau jika di kode ini adalah untuk memulai atau membuka data. Oke, di sini kita untuk pemrogramannya. Kemudian sini fetch setup-nya seperti biasa kita membutuhkan serial begin karena kita akan munculkan nilai serial monitor juga, dan juga kita membutuhkan infrared receiver enable in sama seperti sebelumnya, dimana ini akan memulai data, mulai menerima data. Dan kemudian di sini adalah pin modenya ini adalah lampu 1, 2, dan 3 sebagai output. Nah, kemudian di sini adalah void loop. Void loop ini adalah seperti kita ketahui bahwa ini adalah merupakan sekali lagi merupakan program yang akan dieksekusi secara berulang kali, dimana sini jika jika kita melakukan logika juga di sini, jika infrared receiver di kodenya dan data di serial println-nya, maka kita akan munculkan serial println-nya data value resume. Di sini resume ini adalah untuk menerima data selanjutnya. Nah, di sini kita lakukan untuk yang namanya inputannya ya. Di sini untuk logika inputannya, di mana jika data value-nya 1682903 ini apa, sekali lagi kita coba lihat, kita coba start simulasi, kita pastikan kembali untuk nilainya sendiri. Oke. Nah, ini berarti nilai dari 1. Maka jika kita tekan tombol 1, maka si lampu 1 yang menyala. Nah, kemudian ini untuk yang data value-nya 166155543 adalah pin 2. Nah, ini ketika kita tekan tombol 2 pada remote, maka lampu 2 yang menyala, sedangkan lampu 1 mati dan lampu 3 mati juga. Nah, kemudian jika kita coba input lagi 165992223. Ini jika kita tekan tombol 3 pada remote, maka lampu 3 yang menyala, sedangkan lampu 1 dan 2 akan mati, akan padam ya. Di sini dapat dilihat untuk programannya, ketika lampu 1 menyala maka lampu 2 dan 3 akan low. Kemudian ketika lampu 2 yang menyala maka lampu 1 dan 3 akan low, sedangkan lampu 2 yang high gitu. Ini sama seperti sebelumnya. Nah, kemudian selain dari itu semua lampu akan menyala. Selain dari kita coba klik tombol 4. Tombol 4 ini adalah 1659163. Nah, di sini 1063 ya. Di sini selain dari itu data value 1622303, maka lampu menyala, sedangkan selain dari inputan semuanya ini, maka si lampu akan padam.
Oke, coba kita start simulasi. Untuk kita coba start simulasi. Oke. Ketika kita, nah ini belum kita tekan untuk tombol remote-nya, maka semua lampu akan padam. Coba kita tekan 1 pada si remote, maka lampu 1 yang menyala. Sedangkan ketika kita tekan 2 pada remote, maka lampu 2 yang menyala. Ketika tekan 3, maka lampu 3 yang menyala. Sedangkan ketika kita input atau kita tekan 4, maka semua lampu padam. Ketika kita tekan 5, maka semua lampu menyala. Nah, ini semua lampu menyala ya, yang inputan atau yang kalibrasi ini senilai 166.23703 ya. Kita input 5, maka nah ini 166.23703 kita masukkan ke dalam pemrogramannya. Kita tekan 6, maka semua lampu akan padam. Dan ketika kita tekan 7 dan hingga 9, maka semua lampu akan padam. Nah, ini merupakan pengaplikasian remote TV pada robot kontrol dan pada kontrol smart home. Mungkin cukup sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan, kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.